Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Nazila Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi C. Saya akan mempresentasikan materi permasalahan pendidikan. Dalam permasalahan pendidikan ada beberapa permasalahan, yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah-masalah mutu pendidikan, masalah efisien pendidikan, masalah relevansi pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Saya akan menjelaskan dari poin A, yaitu masalah pemerataan pendidikan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan yang termasuk dalam upaya pemerataan pendidikan yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pendidikan resmi atau persekolahan yang berjenjang. Untuk mewujudkan atau penerapan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pemerintah bisa mengadakan sekolah gratis untuk masyarakat kecil yang berada di pelosok desa atau di tempat yang terpencil dengan memberikan fasilitas yang terbaik secara gratis, seperti menyediakan tempat untuk belajar atau bersekolah tanpa membayar SPP atau lain-lainnya, seperti itu. Dan bisa juga memberikan fasilitas transportasi seperti sepeda pancal atau mungkin sepeda motor untuk masyarakat bisa menuju ke tempat sekolah untuk belajar, dan juga memberikan peralatan untuk keperluan sekolah seperti alat tulis, seragam, buku, sepatu, tas, dan lain-lain yang masih baik, masih bagus, dan layak dipakai. Selanjutnya poin B, yaitu masalah-masalah mutu pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan bangsa. Kualitas pendidikan berarti bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai sehingga dapat memberikan kontribusi tinggi bagi pembangunan. Kualitas pendidikan utamanya ditentukan oleh guru, karena guru memegang peran penting dalam hal ini. Karena guru merupakan elemen kunci dari pendidikan dan juga menjadi titik sentral dalam pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan bermutu akan terwujud jika dilakukan oleh pendidik yang profesional. Selanjutnya C, masalah efisien pendidikan. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik juga. Di Indonesia saat ini itu sangat kurang memperhatikan proses yang baik, namun hanya berfokus pada hasil standar yang telah disepakati. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Namun saat ini di sini pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari kata efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang baik. Banyak pengangguran di Indonesia karena oleh kualitas pendidikan yang mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang telah mereka
tempuh yang mereka peroleh. Pendidikan yang efektif ialah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Seperti contoh pendidikan efektif yaitu ketika guru menjelaskan, kemudian guru bertanya dan murid menjawab atau murid aktif dalam kelas, itu bisa disebut dengan pendidikan yang efektif. Untuk contoh pendidikan yang kurang atau tidak efektif yaitu ketika kita pembelajaran via Zoom, kemudian ada yang off cam atau waktu guru menjelaskan materi itu murid tidak bisa memahami dikarenakan mungkin ada gangguan sinyal atau lain-lain. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Adapun faktor yang berkenaan dengan input pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada faktor dari rumah atau keluarga, yang kedua faktor sekolah, dan yang 3 adalah faktor dari siswa. Sebagai contoh, untuk faktor rumah atau keluarga, itu kita bisa mendapatkan input pendidikan dari lingkungan rumah dan keluarga dalam keseharian kita, dalam kegiatan sehari-hari kita. Seperti contohnya kita harus saling menghormati, harus sopan santun, dan bertutur kata yang baik atau lain-lainnya. Itu yang dapat diberikan dalam edukasi di rumah maupun di lingkungan keluarga. Atau mungkin juga bisa diberikan edukasi untuk menjaga nama baik keluarga. Kemudian untuk faktor sekolah itu bisa mendapatkan input pendidikan dari seorang guru atau dari lingkungan di kesehariannya siswa dalam sekolah. Seperti contohnya mematuhi peraturan sekolah. Seperti tata tertib, siswa akan mematuhi peraturan tersebut, dan tata tertib juga merupakan edukasi bagi siswa agar rapih dalam berpakaian dan sesuai ketentuan atau sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir yaitu faktor siswa. Faktor siswa ini faktor dari seorang siswanya sendiri. Seperti seorang siswa misal bergaul dengan siswa lain yang positive vibes, siswa tersebut juga akan ikut positif. Jika kebalikannya, siswa tersebut bergaul dengan yang negatif, secara tidak langsung dia pun juga ikut negatif. Meskipun tidak semuanya, mungkin ada beberapa yang negatif, tapi tetap ada ketularan dari teman yang sepergaulannya tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup. Pendidikan itu penting bagi manusia. Masalah pembangunan mikro, yaitu masalah yang berlangsung dalam sistem pendidikan sendiri. Masalah pembangunan makro, yaitu masalah di luar sistem pendidikan. Masalah makro ini berupa masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, masalah ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan daerah. Faktor masalah makro yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu 1.
perkembangan iptek dan seni, 2. Laju pertumbuhan penduduk, 3. Aspirasi masyarakat, dan 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.